Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani, mahasiswi semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Islam disiplin ilmu kesehatan dari materi 10-16 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai kesehatan lingkungan perspektif Islam, merawat kesehatan jiwa, determinan kesehatan perspektif Islam, kesehatan reproduksi, menanggulangi wabah LGBT, pelayanan kesehatan Islam, dan islamisasi masyarakat. Islam memberikan perhatian yang serius terhadap isu lingkungan, karena jika lingkungan tidak dijaga, akan berdampak pada kerusakan di daratan, lautan, dan jagat raya ini. Tentunya, tidak hanya berdampak di dunia, namun juga akan berdampak di akhirat. Kenapa isu-isu lingkungan itu berdampak di akhirat juga? Karena diciptakannya alam semesta ini itu sebagai tanda kebesaran Allah yang fitrahnya untuk kemaslahatan manusia sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, sehingga perlunya kesadaran manusia untuk memakmurkan alam semesta ini. Dan faktor utama masalah kerusakan yang ada di muka bumi ini itu kebanyakan karena akibat ulah dari manusia itu sendiri yang tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Lingkungan dalam perspektif Islam itu rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya semua makhluk Allah itu akan mendapatkan rahmat dari alam semesta ini. Karena sejatinya alam semesta ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, maka semua makhluk Allah itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan manusia demi menjaga alam semesta ini. Contohnya ada larangan membuang limbah sembarangan atau membiarkan lingkungan kotor. Itu nggak boleh dilakukan karena sebagaimana kita tahu kalau misalkan jin itu menyukai tempat-tempat yang kotor. Jadi jika manusia melakukan kegiatan tersebut, maka dia akan disenangi oleh jin. Selain itu, Allah juga memberitahu bagaimana tata cara penyembelihan hewan, dan hal itu merupakan nilai kasih sayang Allah terhadap makhluk yang diciptakannya. Peranan manusia di muka bumi ini mempunyai sifat vertikal dan horizontal. Vertikal maksudnya manusia sebagai seorang hamba. Artinya, sebagai seorang hamba, manusia perlu beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, secara horizontal, yaitu sebagai khalifatullah atau wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Sebagai khalifatullah, hendaknya sesama manusia mempunyai hubungan yang baik, selalu mengedepankan akhlak, moral, perilaku kepada manusia lain agar terjalin hubungan yang harmonis. Selain itu, kita juga perlu menjaga alam sekitar kita yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Dengan melakukan hal-hal tersebut merupakan bagian dari keimanan dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu mengenai merawat kesehatan jiwa. Pendidikan jiwa merupakan hal yang utama sebelum mendidik jasad, karena jika jiwa yang terdidik dengan baik itu akan menjadi ketakwaan, dan begitupun sebaliknya, jika tidak dididik dengan baik maka dia akan menyebabkan manusia menjadi hina. Ada istilah yang terkait dengan jiwa manusia, yaitu ruh dan nafs. Ruh itu merupakan sesuatu yang ditiupkan oleh Allah yang menjadikan adanya kehidupan manusia. Dan nafs itu merupakan ruh yang menyatu pada jasad manusia. Terdapat ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kesehatan jiwa, yaitu pada Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10, yang artinya,
Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Berdasarkan ayat tersebut, jiwa bukanlah sebuah materi, tetapi jiwa mempunyai peran yang sangat sentral dalam membentuk perilaku manusia. Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah diciptakannya dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ada beberapa hal yang menyebabkan jiwa manusia itu kotor. Yang pertama, manusia terlalu cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya di dunia ini, tidak peduli hal itu haram ataupun halal. Hal-hal tersebut itu menyebabkan manusia lupa akan ibadahnya dan sehingga lalai akan akhirat. Yang kedua, pamrih dan terlalu berharap terhadap makhluk. Melakukan sesuatu hanya untuk dilihat oleh orang lain agar dianggap baik, itu akan membuat jiwa manusia menjadi rusak. Berharap kepada manusia itu hanya akan kecewa yang didapat, maka kita seharusnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu karena adanya gangguan setan. Setan itu selalu mengajak manusia ke arah yang tidak benar, sehingga membuat manusia itu tidak tenang. Dan yang terakhir, terlalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan gak ada habisnya, jadi kalau misalkan kita ngikutin hawa nafsu, itu bakalan membuat jiwa kotor. Materi selanjutnya mengenai determinan kesehatan perspektif Islam. Kalau faktor kesehatan menurut H.L. Bloom itu hanya ada 4, yaitu perilaku, lingkungan, keturunan atau genetik, dan juga pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut perspektif Islam, ada beberapa hal yang menjadi faktor kesehatan manusia. Faktor kesehatan menurut Islam yang pertama ada iman. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang itu akan berpengaruh terhadap ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, ibadah. Ibadah akan memberikan ketenangan pada jasad. Contohnya pada sholat dan puasa. Ketika sholat, semua anggota tubuh kita digerakkan, sehingga itu dapat menyehatkan tubuh. Kemudian saat puasa itu juga kita kan tidak makan dan minum. Nah, itu akan memberikan ruang tubuh untuk beristirahat. Selain itu, kita juga diajarkan untuk mengendalikan emosi. Yang ketiga, doa. Doa merupakan nutrisi bagi jiwa dan bisa menghapus dosa di dalam diri manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk zikir pagi dan petang agar jiwa merasa tenang dan damai karena senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perilaku atau pola hidup. Perilaku atau pola hidup yang baik dengan selalu menjauhi hal-hal yang berpengaruh pada kesehatan sebagaimana yang juga dilarang oleh Allah, kayak narkoba, minuman-minuman keras, dan lain-lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan. Dan sebaliknya, jika kita menjauhkan hal-hal tersebut dengan menerapkan pola hidup yang sehat, selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah, dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, hal itu akan menyehatkan. Yang kelima, faktor sosial. Hubungan yang baik antara sesama manusia itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Jika hubungannya baik, maka itu akan menaikkan imun sehingga tidak mudah sakit. Sedangkan jika tidak baik, maka kesehatannya akan berdampak buruk juga. Dalam pengobatan Islam, untuk menghilangkan suatu penyakit atau menolak bala, kita bisa bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, atau bisa juga menghilangkan sifat dengki dan syirik yang ada di dalam diri kita. Yang keenam, faktor lingkungan. Kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih karena hal tersebut itu merupakan sebagian dari iman. Yang ketujuh, genetik.
Di dalam Islam dilarang menikah sedarah atau sepersusuan karena hal tersebut itu dapat menimbulkan resiko terjadinya gen resesif yang bisa menyebabkan cacat dan penyakit bawaan. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan. Di suatu masyarakat sangat diperlukan adanya pelayanan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian bagi para pemberi layanan kesehatan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Yang kesembilan, pengetahuan. Sebagai tenaga kesehatan, hendaknya bisa mengadakan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mengetahui hidup sehat yang dapat merubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik untuk menjaga kesehatan mereka. Yang ke-10, latar belakang budaya. Jika budaya yang ada di masyarakat baik bagi kehidupan, maka budaya itu boleh terus dipakai. Namun, jika tidak, seharusnya itu ditinggalkan. Yang ke-11, faktor emosional. Jika manusia bisa mengontrol emosinya, itu dapat memberikan ketenangan pada jiwa, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, itu faktor ekonomi. Orang dengan latar belakang ekonomi yang baik, itu maka mereka akan lebih mudah untuk memenuhi gizi, karena mereka bisa membeli makanan yang cukup untuk pemenuhan gizi mereka. Materi selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai berfungsinya organ-organ reproduksi wanita yang dianggap sudah mampu untuk bereproduksi. Hal tersebut menjadi mukadimah atau pembuka akan mengalami proses kehamilan yang menjadi sebuah estafeta kehidupan dengan adanya kelahiran manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menyebutkan yang artinya, dan mereka menyatakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa darah haid merupakan darah kotor, sehingga laki-laki yang sudah menikah dilarang untuk menggauli istrinya sampai ia dalam keadaan suci. Hal tersebut akan membahayakan atau menyakitkan bagi perempuan. Jika dilanggar, maka dia perlu beristighfar dan membayar kafarah dengan bersedekah. Ada 3 klasifikasi wanita haid. Yang pertama itu mubtadi'ah atau baru pertama kali haid. Yang kedua mumayyizah, sudah berulang kali haid sehingga dia bisa membedakan warna darah dan tahu kapan akan bersuci. Yang ketiga itu mutahayyirah, lupa atau bingung kapan mulainya haid sehingga dia kebingungan kapan akan bersuci. Wanita haid itu biasanya berlangsung selama 3-7 hari dan paling lama itu biasanya 15 hari. Jika sudah lebih dari 15 hari namun masih keluar juga darah haidnya, maka itu diperbolehkan untuk bersuci karena darah yang keluar itu merupakan darah penyakit atau darah istihadah. Selain haid, perempuan juga akan mengalami kehamilan, persalinan, menyusui, dan merawat anak. Hal tersebut itu merupakan karunia yang Allah berikan dan penuh perjuangan orang tua dalam melahirkan, dalam membesarkan anak. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, kita perlu mendoakan orang tua. Materi selanjutnya mengenai menanggulangi wabah LGBT. Penyimpangan terjadi karena pengaruh faktor lingkungan, keluarga, ataupun kebodohan dalam diri yang disebabkan karena adanya bisikan setan, sehingga dia itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Contoh kasus penyimpangan itu ada pada kaum Nabi Lut.
Ghilut itu merupakan contoh penyimpangan yang keluar dari fitrah manusia menuju garis lain hingga melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah, sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka berupa dibalikannya bumi dan diturunkannya hujan batu karena mereka tidak mau mendengar apa yang telah dinasehati, menolak kebenaran yang ada, dan tidak pernah tobat. Azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut itu berdasarkan surat Hud ayat 83, yang artinya, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Ayat tersebut mengandung pesan bahwa apa yang menimpa kaum Nabi Lut bisa saja menimpa orang lain siapapun itu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Kapan saja, di mana saja mereka berada pada setiap kurun waktu apapun, dan sepanjang zaman itu bisa saja terjadi. Apabila perbuatan keji merajalela di tengah-tengah masyarakat, dan perbuatan itu mereka lakukan secara terang-terangan, secara sadar, atas dasar kebebasan, seni, ataupun hak sesama manusia, itu tentunya akan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencegahan untuk menangani hal tersebut. Karena jika dibiarkan begitu saja, maka itu akan menjadi kebiasaan yang nantinya dianggap wajar. Adapun upaya pencegahannya itu yang pertama, kita bisa memperbaiki paradigma masyarakat, diluruskan cara pandang masyarakat dengan cara memberikan edukasi kepada mereka dan tempatkan mereka di lingkungan yang benar. Yang kedua itu dengan terapi sikap, diarahkan agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Jangan sampai laki-laki itu penampilan seperti perempuan ataupun sebaliknya. Dalam menyembuhkan hal-hal seperti ini tentunya tidak cukup jika hanya dilakukan pendekatan secara normatif, tapi perlu juga diruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan Islami. Pelayanan kesehatan Islami adalah segala bentuk kegiatan, asuhan medik atau keperawatannya itu sesuai dengan kaidah Islam, sehingga dapat membedakan dengan pelayanan kesehatan lainnya. Islam mengajarkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang sifatnya sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat bisa merasa puas terhadap pelayanannya. Adapun prinsip pelayanan kesehatan Islami yang pertama itu ihsan atau terbaik. Dalam melayani pasien itu bukan hanya melihat dari sisi kemanusiaannya saja, namun juga kita perlu berharap kepada ridho Allah. Hendaknya dalam melayani pasien itu ramah, sopan, dan melayani dengan setulus hati. Dengan menerapkan prinsip ihsan, maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip kasih sayang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah makhluk Allah di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian. Dengan adanya kasih sayang, akan membangkitkan mental pasien dan menguatkan imun mereka, sehingga mereka merasa senang dan puas akan pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, memberikan pertolongan atau solusi. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan tepat, menolong apa yang diperlukan pasien itu akan meringankan beban mereka. Yang keempat, memberikan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang kelima yaitu ma'ruf atau berbuat baik. Contohnya kita bisa memberikan sapaan kepada pasien dan melayani mereka dengan ramah. Yang keenam, memberikan kebahagiaan. Contohnya kita bisa memberikan senyum kepada pasien agar mereka merasa bahagia, dan senyum itu kan juga merupakan sedekah. Yang terakhir yaitu ukhuwah atau menjalin persaudaraan. Jadi kita harus membuat pasien itu senang akan dilayani, diayomi, dan dinaungi dengan baik. Materi terakhir yaitu mengenai Islamisasi masyarakat.
Cara mengislamisasi masyarakat yang pertama dengan mengedepankan akhlak, karena ketika kita bertemu orang itu pasti yang dilihat adalah akhlaknya, jadi akhlak kita itu harus baik. Yang kedua itu mengedepankan ilmu, ketika melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan ilmunya, karena kalau misalkan semena-mena itu akan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, mempunyai prinsip, punya keinginan yang kuat untuk selalu mengajak kepada kebaikan, kapanpun, dimanapun, apapun situasinya, itu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, islamisasi masyarakat ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang muslim harus menjadi contoh teladan yang baik dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk mensolehkan masyarakat dan membawa manfaat bagi orang lain. Karena suatu peradaban tidak akan berkembang jika tidak ada penggeraknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.